Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di Lembar Kisah, channel yang membahas kisah dalam rumah tangga. Sebelum kita lanjut ke cerita, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Ayo mulai perjalanan kita sekarang. Di sebuah kota metropolitan yang gemerlap dengan kesibukan dan ambisi, hiduplah seorang wanita bernama Naila Anindita. Ia bukan wanita biasa. Lahir dalam keluarga konglomerat yang memiliki jaringan bisnis luas, Naila adalah pewaris utama Santoso Group, sebuah perusahaan raksasa yang bergerak di bidang properti, perhotelan, dan teknologi. Namun, tidak seperti anak-anak konglomerat lainnya yang menikmati kemewahan dan status sosial tinggi, Naila justru tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, rendah hati, dan tidak ingin hidupnya hanya bergantung pada nama besar keluarganya. Sejak kecil, ayahnya, Bima Santoso, telah mengajarkan pentingnya kerja keras dan tanggung jawab. Meskipun dikelilingi oleh kemewahan, Naila tidak pernah dimanja. Ia dikirim ke sekolah terbaik, tetapi tetap diajarkan untuk hidup sederhana dan merasakan bagaimana sulitnya orang-orang bekerja untuk mencapai kesuksesan. Saat teman-temannya menghabiskan waktu dengan pesta dan perjalanan ke luar negeri, Naila justru memilih untuk mendalami dunia bisnis dari bawah. Ia bekerja sebagai staf biasa di perusahaan keluarganya, menyamar sebagai karyawan rendahan agar memahami bagaimana roda bisnis sebenarnya berjalan. Namun, meskipun ia memiliki segalanya, Naila tetaplah manusia biasa yang mendambakan cinta sejati. Ia bukan tipe wanita yang tertarik pada pria yang hanya melihatnya sebagai pewaris kekayaan. Naila ingin dicintai sebagai dirinya sendiri, bukan karena status atau harta yang dimilikinya. Karena itulah, ketika ia bertemu dengan Raka Pratama, seorang pria tampan, karismatik, dan penuh ambisi, Naila merasa telah menemukan seseorang yang bisa mencintainya tanpa melihat latar belakangnya. Raka adalah pria yang datang dari keluarga sederhana. Ia tumbuh dengan berbagai keterbatasan dan memiliki mimpi besar untuk sukses. Ia bekerja keras, meniti karir dari nol, dan akhirnya mendapatkan posisi sebagai seorang manajer junior di sebuah perusahaan teknologi. Perjuangan dan semangatnya membuat Naila terpesona. Ia melihat sosok pria yang penuh dedikasi, bukan pria yang hanya mencari jalan pintas menuju kemewahan. Ketika hubungan mereka semakin serius, Naila membuat keputusan besar dalam hidupnya. Ia memilih untuk menyembunyikan identitas aslinya dan menjalani kehidupan sebagai wanita biasa. Ia berpura-pura menjadi seorang asisten administrasi di perusahaan kecil, dengan gaji yang cukup untuk hidup sederhana. Dengan ini, ia ingin menguji apakah cinta Raka tulus atau hanya sebatas ambisi untuk mendapatkan pasangan kaya raya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Naila yang sebenarnya bisa memiliki pesta mewah dengan gaun rancangan desainer ternama, justru memilih menikah dengan sederhana di hadapan keluarga dan sahabat terdekat. Bima Santoso, sang ayah, menghormati keputusan putrinya meskipun sebenarnya ia memiliki kekhawatiran tersendiri. Namun, karena kecintaan pada Naila, ia tetap memberikan restu. Di awal pernikahan, semuanya terasa begitu indah. Raka adalah sosok suami yang perhatian, penuh kasih, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk rumah tangga mereka. Naila pun menikmati perannya sebagai istri sederhana yang mendukung suaminya. Namun, di balik semua itu, Naila tetap memiliki kendali atas perusahaannya secara diam-diam. Ia tetap menjalankan bisnis keluarganya dari balik layar dengan bantuan ayahnya dan beberapa orang kepercayaannya. Namun, satu hal yang tidak Raka ketahui adalah bahwa posisi manajer senior di perusahaan besar tempatnya bekerja sebenarnya diberikan oleh Naila. Dengan pengaruhnya, Naila memastikan bahwa Raka mendapatkan promosi dan gaji tinggi. Ia ingin melihat bagaimana Raka berkembang dan apakah ia tetap menjadi pria yang rendah hati atau justru berubah ketika mendapatkan kekuasaan. Hari demi hari berlalu, dan perlahan-lahan, Naila mulai melihat perubahan dalam diri suaminya. Jika dulu Raka adalah pria yang penuh kasih dan selalu memprioritaskan keluarganya, kini ia mulai lebih sibuk dengan pekerjaannya. Awalnya, Naila berpikir bahwa ini adalah hal yang wajar. Raka memang memiliki ambisi besar dan ingin sukses. Namun, ada sesuatu yang mulai mengusik hatinya. Raka semakin jarang pulang tepat waktu.
Jika dulu ia selalu menyempatkan makan malam bersama Naila, kini ia sering pulang larut malam dengan alasan lembur atau pertemuan bisnis. Ia mulai mengenakan pakaian mahal, menggunakan parfum eksklusif, dan terlihat semakin percaya diri dengan status barunya. Naila, yang selalu mendukungnya, berusaha memahami dan tidak ingin terlalu mengekang. Namun, tanda-tanda semakin jelas. Naila mulai mendengar bisikan dari orang-orang di sekitarnya. Ada kabar bahwa Raka memiliki hubungan dekat dengan Laras Widyaningrum, seorang wanita cantik dan berpengaruh di dunia bisnis. Laras bukanlah wanita biasa. Ia berasal dari keluarga kaya, cerdas, dan sangat ambisius. Dulu, ia dan Raka pernah dekat, tetapi hubungan mereka kandas karena perbedaan status sosial. Kini, dengan Raka yang telah memiliki jabatan tinggi dan kehidupan yang lebih mapan, Laras kembali muncul dalam kehidupannya. Naila awalnya menolak mempercayai rumor tersebut. Baginya, Raka adalah pria yang ia kenal selama bertahun-tahun. Ia yakin bahwa suaminya masih pria yang sama, pria yang mencintainya dengan tulus. Namun, semakin ia mencoba mengabaikan, semakin banyak bukti yang mengarah pada satu kenyataan yang menyakitkan. Raka mulai berubah. Hingga suatu hari, Naila menemukan sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Ketika sedang membereskan kamar, ia tanpa sengaja menemukan ponsel lama Raka yang masih aktif. Rasa penasaran membawanya untuk membuka pesan-pesan yang ada di dalamnya. Dan di sanalah ia menemukan bukti nyata, serangkaian pesan mesra antara Raka dan Laras. Dada Naila terasa sesak. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Pesan-pesan itu tidak hanya menunjukkan bahwa Raka berselingkuh, tetapi juga mengungkap bahwa Raka sebenarnya meremehkan dirinya. Dalam salah satu pesan, Raka menulis, "Dia hanya istri biasa yang tidak bisa apa-apa. Aku ingin bersama wanita yang bisa mendukung ambisiku. Aku akan menceraikannya, dan setelah itu, kita bisa bersama tanpa hambatan." Air mata Naila jatuh tanpa henti. Selama ini, ia telah memberikan segalanya untuk Raka, cintanya, dukungannya, bahkan posisinya di perusahaan. Namun, pria yang dicintainya justru menganggapnya tidak berguna. Pada malam itu, Naila duduk di ruang tamu sendirian, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia sadar bahwa dirinya telah berkorban begitu banyak untuk pria yang tidak menghargainya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa marah. Di dalam hatinya, Naila tahu bahwa ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia tidak akan menjadi wanita yang hanya menangis dan meratapi nasibnya. Jika Raka ingin meninggalkannya, maka ia akan membiarkan itu terjadi, tetapi bukan tanpa konsekuensi. Dalam diam, Naila mulai merancang rencana. Sebuah rencana yang akan membuka mata Raka dan menunjukkan kepadanya siapa Naila sebenarnya. Dan pada saat itu tiba, Raka akan menyesali segalanya. Malam itu, Naila duduk di ruang tamu dengan ponsel lama Raka yang masih menyala di tangannya. Pesan-pesan yang terpampang di layar seakan membakar hatinya, mengubah semua cinta dan pengorbanan yang telah ia berikan menjadi bara api kemarahan. Ia merasa tertipu, dikhianati, dan yang lebih menyakitkan, diremehkan oleh pria yang selama ini ia percaya sebagai pasangan hidupnya. Namun, Naila bukan tipe wanita yang akan menangis dan meratapi nasib. Ia bukan wanita lemah yang membiarkan pria mempermainkannya begitu saja. Jika Raka berpikir bahwa dirinya hanya seorang istri biasa yang tak bisa apa-apa, maka ia akan membuktikan bahwa ia lebih dari itu. Malam itu, Naila membuat keputusan besar. Ia akan membiarkan Raka menceraikannya, tetapi ia akan memastikan pria itu kehilangan segalanya. Keesokan paginya, Naila bangkit dengan tekad yang bulat. Ia mulai menyusun strategi. Hal pertama yang ia lakukan adalah menarik semua fasilitas yang selama ini ia berikan kepada Raka secara diam-diam. Dengan posisinya sebagai pemilik utama perusahaan tempat Raka bekerja, ia memiliki kuasa penuh untuk menentukan masa depan karir suaminya itu. Tanpa Raka sadari, Naila menghubungi Dewan Direksi dan menyampaikan instruksi tegas. Raka harus segera dievaluasi dan kemungkinan besar dicopot dari jabatannya. Di saat yang sama, Naila mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk, perceraian. Tanpa sepengetahuan Raka, ia mengumpulkan bukti perselingkuhan suaminya dengan Laras. Dengan bantuan seorang pengacara ternama, ia memastikan bahwa ketika waktunya tiba,
ia akan keluar dari pernikahan ini dengan penuh martabat dan membuat Raka menyesali perbuatannya. Namun, Raka tidak menyadari bahwa badai tengah mengintainya. Ia masih menjalani hidupnya dengan percaya diri, menikmati statusnya sebagai manajer senior dan berpikir bahwa semuanya berada di bawah kendalinya. Tanpa rasa curiga sedikitpun, ia terus menjalin hubungan dengan Laras, bahkan mulai merencanakan masa depan bersama wanita itu. Dalam pikirannya, Naila hanyalah penghalang yang suatu saat akan ia singkirkan. Tetapi Naila tahu lebih banyak daripada yang Raka kira. Ia menunggu dengan sabar, membiarkan Raka semakin tenggelam dalam permainannya sendiri. Hingga akhirnya, momen yang ditunggu pun tiba. Raka pulang dengan ekspresi wajah serius dan tanpa basa-basi mengatakan, "Kita harus bicara. Aku ingin kita bercerai." Naila menatap suaminya dengan ekspresi tenang, seolah kata-kata itu tidak mengejutkannya sama sekali. Dalam hatinya, ia sudah bersiap untuk ini. Namun, ia ingin melihat bagaimana Raka mengatakannya. "Kenapa?" tanya Naila, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Raka menghela napas, berpura-pura menunjukkan ekspresi bersalah. "Aku merasa kita sudah tidak cocok lagi. Aku ingin mengejar impian dan kebahagiaanku sendiri." Naila hampir tertawa mendengar kata-kata itu. Impian dan kebahagiaan siapa? Pikirnya. Namun, ia tetap tenang. "Baik," jawabnya singkat. "Kalau itu yang kamu inginkan, aku setuju." Raka terlihat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Naila akan setuju secepat itu, tanpa pertengkaran atau air mata. Namun, ia tidak terlalu memikirkannya. Dalam pikirannya, Naila hanyalah wanita biasa yang mudah ditaklukkan. Ia berpikir bahwa setelah bercerai, ia bisa dengan mudah menjalani hidup barunya bersama Laras. Namun, keesokan harinya, dunia Raka runtuh dalam sekejap. Ketika ia tiba di kantor, ia disambut oleh suasana yang tidak biasa. Rekan-rekannya berbisik-bisik, dan beberapa staf senior menatapnya dengan ekspresi aneh. Saat ia memasuki ruangannya, seorang perwakilan dari Dewan Direksi sudah menunggunya dengan setumpuk dokumen di tangan. "Tuan Raka, kami ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting." Dalam hitungan menit, Raka dipecat dari jabatannya. Semua fasilitas yang selama ini ia nikmati, gaji besar, kendaraan dinas, bahkan koneksi bisnis yang telah ia bangun, raib begitu saja. Ia mencoba melawan, berteriak dan menuntut penjelasan, tetapi semuanya sudah terlambat. Ia telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh wanita yang selama ini ia remehkan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ketika ia keluar dari kantor dengan wajah penuh amarah, ia melihat Naila berdiri di lobi perusahaan, dengan senyum penuh kemenangan di wajahnya. Saat itulah, Raka menyadari siapa sebenarnya Naila Anindita. Namun, semuanya sudah terlambat. Raka berdiri terpaku di depan lobi perusahaan, perasaannya berkecamuk antara kemarahan, ketakutan, dan ketidakpercayaan. Hanya dalam hitungan jam, hidupnya berubah drastis. Ia kehilangan segalanya, jabatan, status, dan harga dirinya. Tapi yang paling mengejutkan adalah kenyataan bahwa Naila, wanita yang selama ini ia remehkan, ternyata adalah pemilik perusahaan ini. Dari sudut mata, ia bisa melihat Naila berdiri anggun di dekat pintu masuk perusahaan. Wanita itu tampak begitu tenang, seolah-olah sudah lama menantikan momen ini. Ini bukan hanya kebetulan. Ini adalah hukuman yang telah direncanakan dengan matang. Raka mengepalkan tangan, mencoba menahan gelombang emosi yang membanjiri dadanya. Dengan langkah cepat, ia mendekati Naila. "Kamu, apa maksudnya ini, Naila?" Suaranya penuh kemarahan, tetapi juga ada ketakutan di dalamnya. Naila menatapnya tanpa ekspresi. Sejenak, ia hanya diam, membiarkan ketegangan mengisi udara di antara mereka. Kemudian, dengan suara tenang namun tajam, ia berkata, "Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku." "Hakmu? Apa maksudmu?" Naila tersenyum tipis, tetapi tatapannya dingin. "Aku tidak hanya istrimu, Raka. Aku adalah pemilik perusahaan ini. Dan aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan kepada seorang pegawai yang tidak pantas berada di sini." Saat itu juga, dunia Raka seakan runtuh. Semua kepingan puzzle yang selama ini tidak ia sadari mulai terangkai dengan jelas.
Naila bukan hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Ia adalah CEO perusahaan tempatnya bekerja. Perusahaan yang selama ini memberinya jabatan tinggi dan kehidupan nyaman. Dan kini, ia telah kehilangan semuanya karena kesalahannya sendiri. Raka mencoba menata pikirannya. Tidak, ini pasti kesalahan. Naila, aku tidak pernah tahu bahwa... Tentu saja tidak tahu, potong Naila tajam. Kamu terlalu sibuk meremehkanku, terlalu sibuk mencari wanita lain, terlalu sibuk dengan ambisi dan ego bodohmu. Mendengar kata, wanita lain, tubuh Raka menegang. Kamu tahu tentang Laras? Naila mengangguk, masih dengan senyum dinginnya. Aku tahu sejak lama. Aku tahu bagaimana kamu berbohong. Bagaimana kamu bersikap manis di depan mataku sementara di belakangku kamu berselingkuh dengan sekretarismu sendiri. Aku tahu segalanya, Raka. Raka tercekat. Ia merasa dadanya sesak. Bagaimana mungkin Naila tahu semuanya? Sejak kapan ia mulai mencurigainya? Kamu pikir aku istri bodoh yang tidak menyadari perubahan sikap suaminya? Lanjut Naila. Awalnya aku tidak ingin percaya. Aku mencoba membutakan diri, meyakinkan diriku bahwa kamu masih mencintaiku. Tapi semakin lama, semakin jelas bahwa kamu hanya memanfaatkanku. Tidak, Naila. Aku. Raka ingin menyangkal, tetapi kata-katanya terhenti di tenggorokan. Apa yang bisa ia katakan? Segala bukti sudah jelas di depan mata. Naila menatapnya dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku ingin melihat sampai sejauh mana kamu akan bertahan dalam kebohonganmu. Aku ingin melihat apakah kamu masih memiliki hati nurani. Tapi apa yang terjadi? Kamu tidak hanya mengkhianatiku. Kamu bahkan berencana menceraikanku. Raka merasakan darahnya mengalir dingin. Jika Naila tahu semuanya, itu berarti... Ya, Naila seolah bisa membaca pikirannya. Aku tahu bahwa kamu ingin menceraikanku setelah mendapatkan posisi yang lebih tinggi di perusahaan ini. Kamu ingin mengambil segalanya dariku, meninggalkanku begitu saja, dan membangun hidup baru dengan Laras. Raka merasa kepalanya berputar. Tidak. Naila, aku bisa menjelaskan. Tapi Naila mengangkat tangannya, menghentikan Raka sebelum bisa melanjutkan kata-katanya. Cukup, Raka. Aku tidak butuh alasan darimu. Aku sudah tahu segalanya. Aku sudah mendengar semua kebohonganmu. Dan aku sudah memutuskan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dengan begitu mudah. Naila menoleh ke arah dua orang pria berbadan tegap yang berdiri tak jauh dari mereka. Bantu Tuan Raka mengemas barang-barangnya. Pastikan ia tidak meninggalkan apapun di kantor ini. Dua pria itu, yang tampaknya adalah petugas keamanan, segera menghampiri Raka. Salah satunya bahkan langsung meraih lengannya dengan tegas. Tunggu. Aku bisa pergi sendiri. Raka berusaha mempertahankan sisa harga dirinya. Pastikan juga, lanjut Naila tanpa menghiraukan protesnya, bahwa ia tidak bisa mengakses rekening perusahaan, fasilitas kantor, atau properti apapun yang terdaftar atas nama perusahaan ini, termasuk apartemen dan mobilnya. Apa? Raka menoleh dengan panik. Naila, jangan lakukan ini. Setidaknya berikan aku waktu untuk mencari tempat tinggal. Naila menatapnya dingin. Kamu tidak peduli ketika aku menangis karena pengkhianatanmu. Kenapa aku harus peduli sekarang? Perlahan, Raka mulai menyadari bahwa ini bukan hanya tentang kehilangan pekerjaannya. Ini tentang kehilangan segalanya. Ia kehilangan perusahaan, kehilangan posisinya, kehilangan status sosialnya, kehilangan kenyamanan hidup yang selama ini ia anggap sebagai sesuatu yang pasti. Dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan satu-satunya wanita yang sebenarnya benar-benar mencintainya. Ketika Raka masih berdiri terpaku, Naila melangkah pergi. Dengan penuh percaya diri, ia meninggalkan pria yang pernah menjadi suaminya itu dalam keadaan hancur. Saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka benar-benar merasakan penyesalan yang sesungguhnya. Raka duduk di sebuah bangku taman, menatap kosong ke arah danau yang beriak pelan. Sudah 3 bulan sejak ia kehilangan segalanya. Mobil mewah, apartemen luas, jabatan tinggi, semuanya lenyap dalam semalam. Kini, ia tinggal di sebuah kos kecil di pinggiran kota,
mengandalkan tabungan yang semakin menipis untuk bertahan hidup. Ironisnya, Laras, wanita yang dulu ia pertaruhkan segalanya, justru meninggalkannya saat ia jatuh. Begitu Naila memecatnya dan semua fasilitasnya dicabut, Laras mulai menjauh. Awalnya, ia masih memberi harapan, tetapi lama-kelamaan Laras menghilang tanpa jejak. Raka baru sadar, Laras hanya mencintai hartanya, bukan dirinya. Ia mengusap wajahnya dengan frustrasi. Hidupnya kini seperti mimpi buruk. Setiap kali ia mencoba melamar pekerjaan, namanya sudah tercemar. Naila tidak perlu menyebarkan berita apapun. Dunia bisnis sendiri yang menutup pintunya. Pak Raka. Suara itu membuatnya menoleh. Seorang pria parubaya dengan seragam sederhana berdiri di dekatnya. Maaf, Pak. Saya Andi, dulu bagian kebersihan di perusahaan Bapak. Raka menatap pria itu dengan bingung. Ia nyaris tidak pernah memperhatikan pegawai kecil seperti Andi saat masih berkuasa. Andi tersenyum canggung. Saya dengar Bapak sedang kesulitan mencari pekerjaan. Saya punya teman yang punya usaha kecil. Mereka butuh tenaga administrasi. Bukan jabatan tinggi, tapi mungkin bisa membantu Bapak memulai dari awal. Raka terdiam. Dulu, ia bahkan tidak akan melirik tawaran seperti ini. Tapi sekarang, ia tidak punya pilihan. Terima kasih, Andi, ucapnya pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa rendah hati. Di tempat lain, Naila menatap layar komputer di kantornya. Ia baru saja menerima laporan bahwa Raka kini hidup pas-pasan dan telah kehilangan semua koneksi bisnisnya. Sebagian dirinya merasa puas. Ini adalah keadilan bagi pria yang telah menghancurkan hatinya. Tapi di sisi lain, ada perasaan aneh di hatinya. Bukan rasa kasihan, melainkan kesadaran bahwa meskipun Raka telah menyakitinya, ia tidak perlu terus menyimpan dendam. Ia menarik napas panjang. Sudah cukup, katanya pada dirinya sendiri. Hari itu, Naila memutuskan untuk berhenti memikirkan masa lalu dan mulai melangkah ke depan. 2 tahun berlalu sejak Naila melepaskan semua dendamnya dan Raka kehilangan segalanya. Dunia terus berjalan, membawa perubahan yang tak pernah terbayangkan oleh keduanya. Bagi Naila, 2 tahun ini adalah masa kebangkitan. Ia tidak hanya berhasil mengembangkan perusahaannya menjadi lebih besar, tetapi juga menemukan kembali makna hidupnya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu tenggelam dalam ambisi dan luka lama, sehingga lupa untuk benar-benar menikmati hidup. Ia mulai lebih sering bepergian, mengambil waktu untuk diri sendiri, dan yang terpenting, membuka hatinya untuk orang baru. Bukan berarti ia langsung jatuh cinta lagi, tetapi ia belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada pasangan. Ada banyak hal yang bisa membuatnya merasa utuh, keluarga, sahabat, dan pencapaian pribadinya. Di sisi lain, Raka menjalani kehidupan yang jauh berbeda. Setelah kehilangan segalanya, ia dipaksa untuk memulai dari nol. Tawaran pekerjaan kecil dari Andi menjadi titik balik dalam hidupnya. Awalnya, ia bekerja dengan enggan, merasa terhina harus menjadi pegawai biasa setelah terbiasa memerintah. Namun, seiring waktu, ia belajar menghargai pekerjaannya. Ia mulai memahami arti kerja keras yang sesungguhnya, sesuatu yang dulu tak pernah ia rasakan saat hidup bergelimang kemewahan. Yang lebih mengejutkan, ia menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ia tak lagi dikelilingi oleh orang-orang palsu yang hanya menginginkan hartanya. Kini, teman-temannya adalah orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Suatu hari, takdir mempertemukan kembali Naila dan Raka. Mereka bertemu di sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh perusahaan Naila. Tatapan mereka bertemu, namun kali ini tanpa dendam atau penyesalan. "Hai, Naila," ujar Raka dengan senyum kecil. "Hai, Raka," jawab Naila, merasa aneh betapa mudahnya ia mengucapkan nama itu tanpa rasa sakit lagi. Mereka berbicara sebentar, sekadar menanyakan kabar. Tidak ada permintaan maaf yang bertele-tele atau ungkapan penyesalan yang dramatis. Hanya 2 orang yang pernah berbagi masa lalu, kini berdiri sebagai individu yang berbeda. Saat mereka berpisah, Naila merasa lega. Ia akhirnya benar-benar merdeka dari bayang-bayang masa lalunya. Dan Raka? Ia belajar bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Kadang,
Itu adalah kesempatan untuk menemukan kembali siapa diri kita yang sebenarnya. Kisah mereka berakhir bukan dengan kembali bersama, tetapi dengan pelajaran bahwa cinta, karir, dan kehidupan selalu memiliki cara sendiri untuk menguji kita. Dan terkadang, ujian terbesar adalah bagaimana kita bisa bangkit setelah jatuh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.